Yang terakhir untuk sesi ini bab 62. Larangan banyak bersumpah. Lihat, kenapa dilarang banyak bersumpah? Ditulis di sini alasannya. Karena banyak bersumpah tanda orang yang biasa menyepelekan dan tidak mengagungkan Allah. Sedikit-sedikit sumpah, ini murah demi Allah. Pelanggan kedua datang, murah sekali demi Allah. Datang ke sampai pembeli 100, wah sumpah terus. Kalau kamu nggak percaya saya demi Allah, biar disambar petir saja. Nah gitu katanya. Banyak bersumpah itu tanda kurang mengagungkan Allah. Terus Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, jagalah sumpah kalian. Wahfadzu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Termasuk sumpah di sini nazar. Kalau nazar itu kita keluarkan terucap maka wajib untuk ditunaikan. Kecuali kalau nazarnya nazar maksiat. Kalau saya lulus, saya traktir kalian semua mabuk-mabukan. Nazarnya nazar maksiat, tidak ditunaikan. Terus yang berikutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa dirinya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu dapat melariskan barang dagangan, akan tetapi dapat menghilangkan berkah usaha. Al-halifu manfaqatun lisil'ati. Sumpah itu bisa melariskan dagangan, mamhaqatun lil kasbi, namun hilang berkah. Demi Allah ini sudah 100 pelanggan datang, saya nggak beli. Demi Allah, kamu ini yang duluan. Ya, kamu ini yang tawar seperti ini, saya juga sulit ini nerima. Pakai sumpah dulu. Banyak sumpah memang. Kalau dengar kayak gini langsung kita gimana? Iya ya betul ya. Akhirnya beli, iya kan? Beli. Padahal sudah 100 pelanggan juga beli di situ. Laris dagangannya. Namun apa tadi? Kurang berkah. Karena tanda kurang pengagungan kepada Allah. Sumpah untuk yang penting-penting saja. Terus Salman menuturkan. Salman radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang tidak diajak bicara dan tidak disucikan oleh Allah serta akan mendapatkan siksa yang pedih adalah orang yang telah beruban karena umurnya yang sudah tua, yang melakukan zina, orang miskin yang sombong, dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Lihat dulu. Yang pertama ditulis itu nomor 1. Ini dapat siksa pedih ya. Salah satu la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, serta akan mendapatkan siksa yang pedih. 1. Usyaimitun zanin. Tiang sepuh kok masih senang selingkuh. Nah itu bahasanya. Ya, tiang sepuh namun masih senang apa? Selingkuh. Wonten apa mboten? Kata meniki parah iki. Nggak mikir kalau sudah beruban. 1 itu ya. Terus lihat yang kedua. Wa'ailun mustakbirun. Sudah miskin kok sombong. Biasanya orang miskin nggak sombong. Sudah biasa-biasa saja. Ini namun kok miskin, kok tingkah lakunya itu sombong sekali. Kemudian yang ketiga, wa rajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi. Ada orang yang dia itu menjadikan Allah untuk barang dagangannya, la yashtari, tidaklah dia itu beli illa biyaminihi, tidaklah ia melariskannya kecuali dengan sumpah. Atau bahasanya di sini dia sebutkan yaitu orang yang tidak melakukan jual beli kecuali dengan bersumpah atas nama Allah. Wala yabi'u illa biyaminihi, tidaklah dia jual barang. Kalau tadi beli barang, tidaklah dia jual barang kecuali dengan sumpah. 3 orang berarti ya. 1, orang sepuh yang berzina, selingkuh. 2,
Orang miskin yang sombong. 3, ada yang jual beli dengan banyak sumpah. Apa siksanya tadi? Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan, baginya siksa yang pedih. Baca lagi hadis di bawahnya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian yang berikutnya, dan kemudian yang berikutnya. Imran mengatakan, aku lupa apakah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebut kata setelah masaku 2 kali atau 3 kali. Kemudian akan ada sebuah kaum sesudah kalian yang memberikan kesaksian padahal mereka tidak diminta untuk memberikan kesaksian. Mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bernazar akan tetap tidak dipenuhi dan tubuh mereka tampak gemuk. Talib, tadi apa? Kemudian akan ada sebuah kaum sudah kalian yang memberikan kesaksian padahal mereka tidak diminta untuk memberikan kesaksian, yang berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bernazar akan tapi tidak dipenuhi dan tubuh mereka tampak gemuk. Tadi kaitannya berarti yang tadi meminta kesaksian tadi mana itu? Kemudian akan ada suatu kaum memberikan kesaksian padahal mereka tidak diminta untuk memberikan kesaksian. Maksudnya tidak disuruh bersumpah namun banyak bersumpah. Di garis bawah itu. Padahal mereka tidak diminta untuk memberikan kesaksian tadi sebelumnya. Ada sebuah kaum sudah kalian yang memberikan kesaksian padahal mereka tidak diminta untuk memberikan kesaksian. Maksudnya sini karena banyak bersumpah. Kemudian yang berikutnya lagi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian yang berikutnya, dan kemudian yang berikutnya. Lantas akan datang sebuah kaum yang persaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Nah, di garis bawahi akan datang sebuah kaum yang persaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya, alias banyak bersumpah. Terus Ibrahim mengatakan bahwa dahulu kala orang-orang tua memukuli kami ketika masih kecil lantaran persaksian dan perjanjian yang kami buat. Nah, karena banyak bersumpah, orang-orang tua dulu itu memukuli anaknya. Sekarang yang terakhir kandungan bab 1. Wasiat untuk menjaga sumpah. Wasiat untuk menjaga sumpah. Siapa saja yang bersumpah, jaga sumpah tadi. Kalau tidak mampu jalankan sumpah, batalkan. Batalkan atau nunaikan kafarah. Kafarahnya penuhi memilih di antara 3 hal. Batalkan sumpah itu dengan memilih 3 hal. 1. Membebaskan 1 orang budak. Atau memberi makan kepada 10 orang miskin. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Ulang. Apa tadi? Membebaskan 1 orang budak atau memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Jika 3 hal ini tidak bisa dilakukan, ya maka ditulis jika 3 ini tidak bisa. Jika 3 ini tidak bisa karena dia miskin misalnya, maka berpuasa selama 3 hari. Maka berpuasa selama 3 hari. Ulang tadi apa? Milih dulu di antara 3. Apa saja? Membebaskan 1 orang budak atau memberi makan 10 orang miskin atau beri pakaian 10 orang miskin. Jika 3 ini tidak mampu baru berpuasa 3 hari. Tidak disyaratkan berturut-turut. Mau puasa Senin, langsung Kamis, lalu Senin lagi. 3 hari tidak berturut-turut tidak apa-apa. Misalnya sumpahnya berat, dia ingin langgar sumpah tadi. Saya bersumpah tidak akan masuk rumahmu lagi. Ternyata dia langgar ini. Demi Allah, saya tidak akan masuk rumahmu lagi. Namun nggak bisa ternyata. Dia batalkan sumpah, lakukan hal tadi.
Terus yang kedua. Dijelaskan bahwa sumpah bisa melariskan barang dagangan, akan tetapi juga bisa menghilangkan berkah usaha. Nah, intinya banyak sumpah bisa membuat barang dagangan laris. Namun ingat, karena melakukan bentuk tidak mengagungkan Allah, dagangannya jadi tidak berkah. 3. Ancaman yang sangat keras terhadap orang yang selalu melakukan jual beli dengan bersumpah atas nama Allah. Nah, ancaman yang sangat keras terhadap orang yang selalu melakukan jual beli dengan bersumpah atas nama Allah. 4. Perlu diperhatikan bahwa dosa dapat menjadi besar walaupun faktor pendorongnya hanya kecil. Apa tadi? Dosa bisa menjadi besar walaupun faktor pendorongnya kecil. Tiang sepuh, faktornya besar nggak di situ? Masratnya kurang kan? Namun kok masih punya keinginan besar untuk selingkuh, dosanya tambah besar. Karena faktor pendorongnya apa? Kecil. Kok orang miskin, sombong, nggak punya apa-apa, faktor pendorong untuk sombong besar atau kecil? Kecil. Namun sombong. Iya kan? Iya. Tadi tiang 10 untuk berzina kan peluangnya sebenarnya kecil, namun tetap masih mau nekat. Hah? Ini masalah. Hukumannya jadi besar. Itu di garis bawah itu nomor 4 itu penting sekali ini. Maka kalau ada faktor pendorong itu kecil, kok ada yang nekat, jadi dosa besar. Ya, yo jangan. Terus nomor 5. Celaan bagi orang yang memberikan sumpah tanpa diminta untuk melakukannya. Celaan bagi orang yang memberikan sumpah tanpa diminta untuk melakukannya. Karena ini tanda dia banyak bersumpah, kurang mengagungkan Allah. Yang ke-6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji 3 atau 4 kurun generasi awal, lantas beliau menyebutkan kasus yang akan terjadi setelah kurun-kurun tersebut. 3 generasi awal atau 4 itu terbaik, masih lebih baik daripada generasi belakangan ini. Jadi zaman sana itu lebih baik. Jadi nggak boleh ada yang beralasan gini. Nih sering ini saya dengar dari ibu-ibu ya. Kalau disuruh sholat di rumah ya, jangan alasannya dulu disuruh sholat di rumah karena zaman dulu lebih bahaya. Tadi disuruh apa tadi? Di sini katakan apa? Khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Generasi terbaik itu zamannya Rasul. Bukan zaman ini. Berarti zaman ini lebih rusak. Maka lebih afdol zaman ini sholat di rumah bagi ibu-ibu. Lebih afdol sekali. Ya, lebih afdol sekali zaman ini. Kenapa? Generasi terbaik saja seperti itu dulunya itu loh, dulunya. Mana yang lebih rusak kira-kira? Buktinya nyata gimana? Mana yang lebih rusak? Banyak selingkuh di zaman mana? Zaman Rasul apa zaman ini? Nah, sudah berarti selesai. Tahu kan? Nah. Paham ini kan? Zaman ini tandanya kayak gitu saja. Selingkuh lebih banyak sini. Dulu kasus selingkuh 1-2. Wah, sekarang ya Allah, WA sudah ada, Telegram sudah ada, Instagram sudah ada, live Facebook juga sudah ada. Mungkin nanti suatu zaman itu akan muncul live Facebook itu zina langsung live online. Karena Facebook bisa live. Pernah dengar kasus bunuh diri live nggak? Ya. Nah, itu belum zina live loh itu. Tunggu suatu zaman nanti. Mudah-mudahan nggak di Gunung Kidul. Bahaya sekali. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan suatu zaman nanti kita akan bertemu zina itu di jalan-jalan. Ini masanya Facebook nanti sebentar lagi ini. Bisa nonton live, bukan record loh, ini live. Nih, alhamdulillah syukuri HP naiki lawas. Ganja lawang angel loh gue. Syukuri itu. Lebih rusak zaman ini. Maka kalau Rasul katakan seperti itu, sudah manut saja pada Rasul, nggak usah kita bantah-bantah. Namun tidak ada masalah ibu-ibu sholat di masjid, boleh sholat di masjid. Namun tetap pahalanya lebih afdol di mana? Di rumah. Yang di masjid berarti siapa? Bapak, suruh bapak keluar. Jangan jadi ibu-ibu muslimah di rumah.
Apa mau jadi bapak-bapak muslimah? Lagi ruko. Terus yang ketujuh. Celaan bagi orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta untuk melakukannya. Celaan bagi orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta untuk melakukannya. Terus yang terakhir. Para salaf memukul anak-anak lantaran persaksian dan perjanjian yang mereka buat. Nah, karena disebabkan dia kurang mengagungkan Allah dengan banyak bersumpah, para salaf biasanya memukul anak-anaknya dalam rangka didik. Bukan pukulannya pukulan Mike Tyson, bukan. Pukulannya apa? Mendidik. Tidak boleh ada bukas. Ya mungkin dengan dicubit saya sudah sadar anak seperti itu. Wallahu a'lam. Sisa bab 63, 64, 65, 66, 67. 5 bab lagi insyaallah dari jam 1 kita rampungkan biiznillah. Baik, saya tunda dulu pertanyaannya, nanti terakhir saya baru dirapel semuanya. Baik, setelah ini istirahat dulu biar fresh. Ya, istirahat dulu ya biar tenang. Semakin panas. Baik, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.